kami tim PH tetap optimis bahwa pasti akan ada pelaku lain. Pasti akan ada pelaku lain. Bahwa penyusunan SPPD fiktif itu sebelum disusun itu dirapatkan dulu. Siapa berperan apa itu kami sudah tinggal kami buktikan nanti di sidang. Bahkan ada yang lebih menarik, karena itu dulu menjelang pilkada. Nah, kami hanya tinggal membuktikan apakah sumber uangnya juga bersumber dari ini, karena ada bantuan baik alat peraga maupun kebutuhan atribut untuk pimpinan yang maju pada pilkada itu ya mengalir dari orang-orang yang dalam perkara itu, dan akan kami buktikan di sidang. Hanya lain ya harus bongkar ini. Kalau memang mau dianggap sebagai aparat penegak hukum demi Subang bersih. Sejak Abang Batman akan menelusuri lebih dalam lagi perkara SPPD fiktif yang sekarang sudah memasuki babak baru, di mana diduga ada aliran-aliran dana yang diduga mengalir ke pimpinan-pimpinan dewan pada saat di tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Nah, selain itu juga kita akan coba nanti menelusuri juga adanya dana tersebut digunakan untuk kampanye pada saat pileg dan pilkada ya, pada saat itu. Nah, seperti diketahui bahwa SPPD fiktif surat perintah perjalanan dinas itu merupakan perencanaan daripada yang diduga melibatkan pimpinan, karena informasinya bahwa itu sebelumnya dirapatkan. Jadi SPPD fiktif muncul itu karena memang ada kebocoran dana sebelumnya. Jadi SPPD fiktif itu untuk menutupi kebocoran dana sebelumnya yang diduga dipergunakan oleh oknum pimpinan dewan. Nah, termasuk juga ada menjadi pertanyaan besar juga bahwa semestinya ada tersangka lain, yaitu pemalsu tanda tangan. Ya, pemalsu tanda tangan sampai hari ini, termasuk juga bendahara, sampai hari ini belum ditersangkakan. Baru 2 yang sampai hari ini sedang disidangkan, yaitu Johan Haidar dengan mantan Sekda Kabupaten Subang, yaitu Haji Aminuddin. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita akan menuju ke kantor hukum Republik Law Firm, yaitu di mana mereka adalah kantor hukum yang menjadi PH daripada terdakwa saudara Johan. Demikian, yuk jalan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku jejak Abang Batman. Hari ini saya bersama dengan para pihak dari terdakwa perkara SPPD fiktif DPRD Subang. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan abang-abang ini terkait dengan proses hukum yang terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukum di Republik Law Firm. Baik, mungkin kita perkenalkan dulu satu persatu. Kang Arya, Kang ARD yang di Asep Ar-Rahman Dimyati yang
dikenal dengan ARD, dengan Kang Edi Syafran. Ini semua adalah tim yang mendampingi terdakwa dari kasus SPPD fiktif. Nah, baik, mungkin nanti terserah saja kita ngobrol santai aja. Mungkin pertanyaan saya yang pertama, dari proses penyidikan, tuntutan sampai dengan ke proses dakwaan, itu ada, menurut dari PH itu ada sudah benar atau ada kejanggalan di sana? Ya, kita sudah 8 kali persidangan, mengikuti persidangan. Ada beberapa yang memang sudah kita ikuti dan beberapa bukti-bukti fakta baru. Menurut pendapat kita ada kegajilan dalam sebuah perkara ini, yang mana di situ kita melihat ada beberapa aliran dana yang memang hilang yang dibuat beberapa dokumen-dokumen yang menjadi pendukung bagaimana uang ini tertutupi oleh dokumen-dokumen yang disajikan, yang sekarang ditemuan dari bukti oleh pihak KPH. Di situ menurut BAP klien kami bahwa dijelaskan ada aliran dana yang mengalir kepada pimpinan DPRD waktu itu. Itu yang, namun hal ini masih belum, dari 4 pimpinan itu belum semuanya diperiksa. Ya, baru Haji Rijal saja yang diperiksa. Jadi Tinggal 3 pimpinan DPRD ini. pimpinan itu pada saat itu Agus Maskur, Waktu itu Agus Maskur, Haji Rijal, ya. terus Beni Budiono selaku ketua, Ya, terus Hendra Hendra Purnama ya. Ya. Oh, iya. Ya. Oh, dari ke fakta persidangan disebutkan ada aliran dana ke pimpinan Di BAP. di BAP. Dari BAP klien kami. Nah, itu akan kami bukti. Kemarin juga sidang salah satu wakil pimpinan Dewan ada penjelasan pertanyaan kami yang dijawab oleh pihak saksi waktu itu, pimpinan DPRD yang menjadi saksi di persidangan ke-8 kalau tidak salah, bahwa pertanyaan kami sangat simpel, bahwa selaku anggota DPRD apa fungsinya, dan mereka menjawab sebagai pengawasan, salah satunya pengawasan. Terus bagaimana anggota DPR selaku fungsinya pengawasan, tetapi di lembaganya sendiri sampai terjadi hal seperti itu. Dan saya tanyakan, apakah perkara ini saudara tahu sejak kapan? Waktu itu. Nah, waktu itu dijawab oleh saksi, salah satu pimpinan DPRD, setelah dipanggil oleh kejaksaan. Tahu bahwa ada tanda tangan dipalsukan dan segala macam lah yang dijawab waktu itu. Saudara. Nah, saya pertanyakan kembali, ketika tahu ini sudah tanyakanlah waktu itu siapa pengguna anggaran waktu itu, pengguna anggaran waktu Amin. Nah, ketika ada kesalahan sebagai anggota DPRD atau pimpinan Dewan, apakah sudah menanyakan terkait adanya kerugian negara ini yang waktu itu diberikan oleh kejaksaan? Sudah, tapi dijawabnya oleh terdakwa waktu itu menjawab dari saksi yang kita tanya, salah satu pimpinan
waktu itu dijawab oleh terdakwa, katanya itu bagaimana saya saja saya mah. Gitu. Nah, namun di BAP Itu menurut Sekwan pada saat itu. waktu itu saksi yang bicara, salah satu pembicaraan saksi waktu pimpinan. Itu. Nah, ada keganjilannya di sini. Ada beberapa bukti yang transkrip ya, di WA-nya salah satu terdakwa dengan pimpinan DPRD waktu itu, ya, yang mana di situ salah satu terdakwa meminta memberikan janji. Ada janji yang harus dipenuhi, atau misal ada sesuatu percakapan yang mana klien kami meminta bukan sebuah jabatan, tapi klien kami meminta tolong atau meminta semacam komitmen yang sudah disepakati dibangun seperti apa. Nah, ini yang akan kami tanyakan. Komitmen apa yang dibangun terhadap kami dengan salah satu unsur pimpinan waktu itu, ketika terdakwa atau salah satu terdakwa ini tersandung masalah. Baik, dari data yang diterima oleh Pak bahwa ini SPPD fiktif ini tidak hanya satu kali saja terjadi, ada berapa kali? Kalau hampir dari 2016 sampai ke 2019. Yang ini 2017. Betul. Ini artinya bertahun-tahun ya. Ada temuan, ya. Ada temuan BPK. Ya. Artinya Dewan selaku pengawas, termasuk juga intinya pimpinan, ada semacam pembiaran berarti. Itu yang dia pertanyaan. Nah, menurut analisa analisa hukum menurut para pihak, itu ininya konsekuensinya seperti apa sih? Bisa nggak dengan mengabaikan, dengan membiarkan adanya tindakan korupsi, itu bisa nggak dikejar bahwa dia juga terlibat? Bisa nggak? Karena ada kejahatan, tapi dia membiarkan, dia tahu gitu kan. Nah, ini bisa nggak seperti pidana biasa menurut analisa hukum dari para pihak untuk tindak pidana korupsi? Jadi menurut saya gini, tindak pidana korupsi itu satu tindak pidana yang tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri. Itu pasti berjamaah. Nah, dalam hal ini jelas ada keterlibatan pihak-pihak lain. Bisa saja itu dari lingkungan sektor sendiri, atau juga bisa saja dari unsur pimpinan. Karena walau bagaimanapun yang namanya SPPD itu kan tidak bisa dibuat oleh sekelompok orang kemudian diajukan ke pihak eksekutif dengan berdiri sendiri. Pasti kan itu ada semacam surat pengantar dan sebagainya dari unsur pimpinan, kan harus memang pihak-pihak itu mengetahui, menandatangani. Di samping itu kan tentu sebagai pimpinan ya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan roda di organisasinya juga harus mereka terapkan. Jadi menurut saya kalau kita bicara secara jujur, memang mau tidak mau banyak pihak yang harus terlibat dalam hal ini. Hanya siapa saja pihak-pihak itu yang akan terlibat, ya kami sedang berupaya untuk membuktikan itu dengan data-data yang ada dari kami, dan mudah-mudahan juga pihak kejaksaan juga mempunyai komitmen yang kuat sama dengan kami untuk mengungkap persoalan ini secara terang-terangan. Saya kira seperti itu. Nah, kalau saya melihat, saya juga mempelajari dari awal proses hukum dari SPPD. Jadi ada semacam pemutusan mata rantai yang terlibat di dalam SPPD itu. Ya, artinya menurut PH sendiri
apakah sudah benar pelaku itu pada saat penyidikan itu mestinya kan tidak hanya yang sudah pada sekarang ya, mestinya harus semuanya ya ditersangkakan. Tapi di sini ada upaya pemutusan mata rantai. Istilah Sunda mah ada semacam ini loh yang diwadalkan. Kan seperti itu. Ini yang opini yang sekarang muncul juga bahwa yang diwadalkan itu si Anu. Padahal kan tadi menurut Kang Nedi bahwa korupsi itu adalah tindakan yang korporat. Artinya korporasi aslinya bersama-sama, tidak berdiri sendiri. Nah, dari penyidikan itu dari awal pihak-pihak yang diduga terlibat itu malah terlihat mau diputus mata rantainya. Nah, menurut jadi gini, kalau menurut saya kalau pendapat kita sebagai pihak belum berani berbicara ke sana siapa karena pemeriksaan belum tentu. Cuma ada beberapa pendapat kami terkait kasus SPPD fiktif ini. Ada bukan saja 2 orang yang menjadi terdakwa ini yang harus menjadi terdakwa, karena kalau melihat alur dari apa yang menjadi BAP dan persidangan yang sudah kita lalui, itu penikmatnya belum ini. Penikmat uang dari, karena munculnya bukti-bukti di SPPD fiktif ini adalah itu kamuflase. Sebetulnya uangnya itu sudah hilang sebelumnya. Nah, jadi ada kebocoran anggaran, maka harus ditutupi dengan pendukung dokumen untuk menutupi uang ini. Jadi bocor itu sebelum ada tindakan SPPD fiktif? Sebelum. Jadi uang itu sudah memang hilang. Cuma yang ketemu SPPD fiktif adalah bukti-bukti yang sekarang di persidangan itu adalah hanya untuk menutupi uang yang bocor di lembaga DPRD ini. Bukan dinikmati pribadi oleh? Bukan. Ini sudah bocor di DPRD. Ya, kalau bocor di DPRD itu penikmatnya itu ya di antaranya. Ya di BAP klien kami ya pimpinan DPRD mengalir uangnya itu. Jadi siapa pimpinan DPRD waktu itu dan siapa saja ya sudah jelas. Kita masih mengajes baru bersalah, tapi tetap kalau lihat seperti ini artinya bahwa kalau melihat fakta-fakta bukti-bukti yang kita dapat di persidangan, artinya itu hanya untuk menutup saja uang yang sudah bocor sebelumnya, gitu. Nah, klien kami diperintahkan lah. Nggak mungkin, saya kan tanya fungsi PPTK apa, fungsi PA apa, nggak mungkin seorang bawah kalau tanpa ada perintah ya untuk membuat hal itu, dan kami tidak membuat itu. Cuma hanya jabatannya saja kebetulan ada fungsinya itu. Nah, gitu. Terus nggak mungkin juga PA itu berani berbuat kalau tanpa si izin pimpinan DPD waktu itu. Gitu. Jadi banyak bukti-bukti fakta-fakta baru terbuka dan ditemukan gitu. Nah, itu masih bisa. Baik. Nah, ya sebentar. Dan ini jelas fiktif. Ya. Kami semua memeriksa dari awal, ya, persidangan, hasil pemeriksaan, bahwa semuanya itu peran sertanya ada di sini dan pengakuannya pun juga jelas. Ya, siapa yang membuat tanda tangan, siapa yang membuat dokumen tersebut, bagaimana dengan hotel yang mereka masuk pencetak. Iya, pencetak BBM pun juga memang
bukti menjadikan di sana itu bersihnya ada, gitu. Ini jelas-jelas fiktif semuanya, ya. Dan artinya tidak ada perjalanan. Bahkan sebagai tolak ukur sejak awal pun juga memang ini tidak ada dalam bamus. Ya, kita periksa satu persatu daripada saksi itu tidak, bahkan seorang pimpinan yang memimpinnya pun mengatakan ini tidak ada dalam bamus. Jangankan perjalanan, dalam bamus pun juga tidak. Jadi ini tidak dilakukan. Artinya fiktif itu benar-benar fiktif, mereka itu membuat SPJ seperti itu. Nah, dalihnya tadi untuk menutupi kebocoran-kebocoran, sehingga mungkin dengan disiasati SPJ ini, ya, itu adalah sebuah pembenaran saja, menutupi, kan begitu. Terkait dengan aliran dana, aliran siapa penikmatnya itu, tentunya kami pun juga memang harus menguji lagi, ya, untuk selanjutnya persidangan, ya, persidangan yang akan datang, di antaranya para wakil pimpinan. Hanya satu saja baru wakil pimpinan yang sudah kita periksa di persidangan itu. Oke, baik. Nah, ini kan seperti kejadian yang dahulu-dahulu ya, setiap kasus korupsi itu ada semacam pemukul tadi kan, tidak ada semacam ini yang dipadamkan. Nah, ketika terjadi seperti ini, apa upaya dari para PK untuk membongkar pihak-pihak yang terlibat lainnya supaya bisa juga diproses secara hukum? Ya, tentunya ini akan menjadi pengembangan berikutnya, ya, berdasarkan jika di persidangan ini diputus. Kan kita akan berupaya, ya. Karena begini, apapun juga fakta dan bukti, ya, selain BAP juga ada bukti-bukti yang dilampirkan di sana, ya enggak? Apakah memang bukti itu bisa menjadikan begitu, ke arah yang masyarakat inginkan, bahwa segala sesuatunya di sini konsekuensi hukumnya ada, kan begitu, ya. Meskipun nanti di dalam putusan itu disebutkan tidak ada pelaku lain, misalkan. Ya. Tidak ada pelaku lain. Misalkan. Jadi saya kira diputuslah misalkan itu tidak ada pelaku lain, sudah cukup 2 orang itu misalkan. Nah, upaya ini. Jadi kalau kami tim PH tetap optimis bahwa pasti akan ada pelaku lain. Karena kami pun sebenarnya memegang beberapa bukti yang akan kami tunjukkan dalam sidang-sidang berikutnya. Pasti kami tunjukkan. Ada pelaku lain. Pasti ada pelaku lain. Kemudian sifat hukum pidana ini kan dengan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa. Nah, berdasarkan BAP, keterangan saksi dan dokumen yang ada pada kami dapat memastikan pasti ada tersangka. Karena apa? Sekarang pun kami sudah mempunyai bahan bahwa penyusunan SPPD fiktif itu sebelum disusun itu dirapatkan dulu. Siapa berperan apa itu kami sudah punya. Tinggal kami buktikan nanti di persidangan. Itu dirapatkan itu bersama-sama dengan dewan pimpinan. Pimpinan. Jadi terdakwa, salah satu terdakwa waktu itu menjelaskan bahwa membuat dokumen-dokumen untuk menutupi mendukung kebocoran anggaran tadi EU itu ya karena asisi pimpinan DPRD waktu itu sampai dirapatkan. Iya, di cuma waktu itu terdakwa ada ngomong saksi terdakwa ngomong tuh atur aja lah. Bahkan ada yang lebih menarik. Apa tuh? Karena itu dulu menjelang pilkada. Nah, kami hanya tinggal membuktikan apakah sumber uangnya juga bersumber dari ini. Karena ada bantuan baik alat peraga maupun kebutuhan atribut unsur pimpinan yang maju pada pilkada itu ya mengalir dari orang-orang yang dalam perkara ini. Dan akan kami buktikan di persidangan itu. Jadi walaupun tidak langsung melalui unsur pimpinan yang lain. Jadi perencanaan berarti kan ada semacam perencanaan pemungkatan. Bisa dikatakan begitu, pemungkatan jalan. Ya. Jadi saya karena kita beretika ya sebagai PH. Cuma kalau melihat kondisi seperti itu ketika 2016, 17, 18, 19 itu berulang-ulang, artinya bahwa
pemufakatan Jati hal seperti ini, sebab ini Kok dibiarkan gitu? Kok dibiarkan selalu terjadi gitu. Jadi fungsi dari pengawasan, controlling gitu, terus ini apa? Jadi bagaimana dan bisa kan temuan mengawasi? ya? Artinya ada surat resmi Apanya? dari BPK kan temuan. Dan pasti Dewan mendapatkan itu Betul, ya. betul, Bahkan betul. sudah ada peringatan juga kan. Ada peringatan waktu itu zaman bupatinya Ibu Imas Imas, tempat memberikan teguran. BPK itu menyurati bupati untuk Iya. menegur suatu hal terkait temuan yang Di lembaga itu. di lembaga DPRD waktu itu. Tetapi diulangi lagi. Jadi setiap tahun itu terulang kebocoran itu. Jadi intinya bahwa optimis, yakin bakal ada tersangka lain. Ya, Yakin. Ya. yakin karena di sini Sesuai kalau dua pemeriksaan. orang ini nggak mungkin bisa melakukan kerugian negara kalau tidak ada mata rantai yang Ya. lainnya. Karena fungsinya nggak ada. Contoh begini, bagaimana uang ini bisa keluar dari bendahara DPRD kalau tidak ada perintah dan pengguna anggaran? Bagaimana pengguna anggaran bisa berani melakukan itu kalau tanpa ada sepengetahuan dari pimpinan? Kan uang itu bukan kecil hilang. Hilangnya bukan kecil, besar. Artinya masa nggak tidak tahu seperti itu. Dan sudah ada pengakuan lah, ada Benar-benar terstruktur dan sistematis, masif. Masif. Iya. Ya, artinya masif itu kan bertahun-tahun. Iya, betul. Luar biasa. DPRD kita. Dan ini salah satu bukti juga memang hasil pemeriksaan ya, bahwa mereka pun juga diantaranya dari kesekretariatannya itu sudah juga mereka panggil sebelumnya nih, Iya, iya. mereka panggil. Kita tanyakan semuanya, siapa inisiatornya, di mana tempatnya, ya pengakuan itu ada, ya kan? Apa yang kalian dengar, apa yang mereka inginkan, itu sudah ada berupa ancaman-ancaman itu. Ancaman ketika tidak bisa melakukan hal-hal seperti tadi. Tidak bisa melakukan Membuat tindakan kejahatan. membuat LPG tersebut. LPG fiktif. Ya, nah itu. Diancam kalau nggak bisa membuat LPG fiktif. Ya, itu ada sebuah itu. Ada Ancaman. pengakuan dari saksi seperti Baik. itu ketika kita tanya dalam persidangan tempoh hari itu memang jelas-jelas. Ancaman itu dari mana kita? Ancaman itu dari pimpinannya. Pimpinan. Nah, inisiatornya siapa, yang nelfon siapa, yang mengumpulkan siapa kita sudah tahu juga. Hmm. Berarti tinggal rumahnya aja, Ya. tinggal darahnya aja. Ya tinggal kita mengharapkan kejujuran unsur pimpinan adalah Tinggal mengharapkan kejujuran unsur unsur pimpinan. pimpinan. Tapi kalau tidak jujur terpaksa kita buktikan di Kalau pengadilan. tidak jujur, Ya. Dan tapi ini mana ada yang jujur? Nah, kita kalau sudah punya bukti. Kalau ini bukti Baik. saya buka, dia harus mengakui. Ini jelas ada aliran uang ini. Iya. Nah aliran uang itu dikeluarkan dengan satu komitmen. Dengan satu komitmen. Dengan satu komitmen. Apa tuh komitmennya? Tidak mungkin seorang bawahan berani mengancam yang sekarang memegang jabatan di Subang kalau tidak ada komitmen. Nah kita harus jujur. Yang sekarang memegang Ini- jabatan di Subang. Ya komunikasi lewat WA. Baik. Jadi di Subang itu apapun pasti mungkin. Contohnya apa? Bukti banyak. Temuan BPK 2016, 17, 18, 19 selalu ada temuan, tapi kan WTP tetap ada. Nah, Itu yang aneh. aneh kan. WTP. WTP ada, Nanti berlanjut. pada temuan ada. Nah jadi kami tetap optimis akan ada penambahan tersangka baru dalam perkara ini. Mudah-mudahan Kejari Subang juga sepakat dengan kami untuk membuka persoalan ini secara terang menerang. Mudah-mudahan Kejari Subang sepakat dengan Sepakat. KPH. Ya. Ada tersangka lain. Ya jangan Kalau hanya ada tersangka lain, dia harus bongkar ini. baik. Kalau memang mau dianggap sebagai aparat penegak hukum Demi Subang bersih. demi Subang bersih. Demi Subang. Oke, sepakat saja dengan Subang. Oke, mungkin ada yang lain. Saya kira cukup. Taman? Saya kira cukup. Ya. Siap. Baik, tunggu saja. Kita tunggu saja pemeriksaan berikutnya. Oke. Karena pemeriksaan berikutnya itu adalah para wakil pimpinan. Iya. Ya, kita dapat perkembangan lain nanti Oh iya, di situ. satu lagi mungkin saksi-saksi yang sudah diperiksa di persidangan siapa saja? Sudah banyak ya, kita 8 kali sidang ya. Sidang. Saksi diantaranya. Yang ada jelas seperti itu dari staf Setwan sudah semua, Sudah semua. dan anggota DPRD, beberapa anggota DPRD juga semua sudah. Unsur Satu pimpinan. unsur pimpinan sudah selesai, kemudian dari pihak-pihak ketiga yang di luar Kabupaten Subang, misalnya seperti Hotel. hotel, kemudian sekretariat Dewan Ya, mengunjungi
tempat yang dikunjungi itu sebenarnya Ya, Sebenarnya tidak ada. lucunya pada saat itu memang dari salah satu hotel, beberapa hotel bukan salah satu ya, beberapa hotel ketika dikonfirmasi dan menjadi alat bukti disamakan itu jauh berbeda, baik kop surat, sap dan tanda tangan itu sama-sama jelas-jelas jauh berbeda. Sap, tanda tangan, Iya. Kop surat, Jadi ada cap surat yang berbeda. bukti yang untuk bukti penguatan dokumen uang yang hilang ini, pelaku tanda tangannya nggak jadi terdakwa. gitu ya. Itu yang aneh. pelaku tanda tangan, Ya, yang tanda tangan, yang memasukkan tanda tangan. yang memasukkan tanda tangan lewat atas mungkin Perintah. izin perintah itu, kok kenapa nggak jadi terdakwa? Termasuk juga bendahara pengeluaran. Bendahara Karena pengeluaran. si bendahara pengeluaran salah satunya dia wajib membukukan segala bentuk pengeluaran. baik. Artinya dia tahu gitu. Artinya bendahara tahu ini uang Ada aja kemana? kemana aja nih. Ini semakin seru saja. Ya, karena dasarnya fiktif, jadi fiktif juga yang dipakai. Fiktif juga yang Pak. Luar biasa. Jadi harusnya dari awal sudah ditersangkakan ya, pemalsu itu ya. Ya, Harusnya Harusnya ya. masuk. Itu tadi kan saya sudah ada upaya semacam diwadalkan, pewadalan. Pewadalan. Tapi saya juga berdoa juga demi Subang besi dari PKN. Ya. Mudah-mudahan apa yang dioptimiskan oleh para pihak ini bisa terwujud. Ada pelaku lain. Ya. Ada pelaku Ya, kita lain. tidak berbicara siapa yang diwadalkan, akan tetapi kan hukum nanti akan berbicara. Janganlah sampai tebang pilih kan di sini. Betul. Sejak awal itu ya. Jangan juga sampai ada tebang pilih, ya kan? Sampai Mana tebang kalau pilih. tidak ada pemeriksaan sampai ke pengadilan diuji di sana kan begitu. Jangan juga ada yang ditutupi sebetulnya kan begitu. Tapi mana iya kalau maling itu mengaku. Nah itu dia Ya, paling mau ngaku. tidak ada kan seperti itu. Soalnya dikebukan dengan saya. Nah, baik, terima kasih abang-abang PH SPPD Fiktif, saudara-saudaraku. Kita sudah panjang lebar ngobrol dengan Kang Ari, Kang Arila, Kang Jadi Syapran, ARD. Jadi sudah semakin terbuka, nih. Seru juga nih obrolan. Nanti disambung lagi lebih Baik. lebih tajam lagi dan Kejaksaan Negeri Subang juga perhatian juga buat Kejaksaan Negeri Subang. Jadi ada pelaku-pelaku lain yang sejauh ini belum dijadikan tersangka. Mudah-mudahan teman-teman di Kejaksaan Negeri Subang benar-benar bertindak sesuai dengan proporsional sehingga tidak ada istilah tebang pilih apa yang dikatakan oleh para pihak. Ya, berarti sementara ini memang ada upaya tebang pilih kalau menurut pandangan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.